Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon di studio SDN Karanganom 1. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Pujianti. Ibu ngajar di kelas 3 di SD Negeri Karanganom 1. Ibu menyampaikan materi tema 2 menyayangi hewan, tema 3 menyayangi sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ibu selalu mengingatkan kita selalu patuh protokol pencegahan dan menjaga jarak, membatasi setelah membaca teks siswa dapat mengetahui manfaat mana-mana juga siswa dapat memahami pengertian wawancara dan tahapannya. Juga setelah mengamati garis bilangan siswa dapat menemukan pos bilangan dasar. 4. Setelah mengetahui penjelasan siswa dapat mengetahui peran dan tugas anggota keluarga. Mengapa kita harus tanaman memiliki banyak manfaat. Tanaman dapat menjadi hiasan sehingga lingkungan menjadi terlihat lebih asri dan teduh. Tanaman juga dapat menyaring udara agar udara menjadi bersih saat diserap oleh manusia. Secara langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan di sekitar kita. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahapan awal melakukan wawancara: 1. Menentukan tema. 2. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. 3. Pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Menentukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia. Hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Menentukan posisi bilangan cacah. Pada garis bilangan, bilangan cacah dapat ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Seperti contoh ya anak-anak, menuliskan garis bilangannya.
pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Tentukan hasil 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai dengan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. 9 dari 0 tarik garis ke angka 9, lalu ditambah 5, hasilnya 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. 1. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. 3. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panah yang akan kita gambar di atas garis bilangan. Tugas dan peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ayo sebutkan peran anggota keluarga. 1. Ayah. Ayah perannya apa ya? Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kedua, ibu. Ibu perannya apa? Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Anak-anak. Anak-anak apa ya? Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingat? Kalian apa aja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Ayo, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban dilaksanakan dengan tulus dan hak setiap anggota keluarga juga dapat diterima dengan baik. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari beberapa topik seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau gambar dekoratif motif bunga. Ini contohnya ya anak-anak. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan dengan alam sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Terima kasih telah menyimak pembelajaran jarak jauh gugus 4 Kecamatan Lemah Wungkuk. Sampai jumpa di pembelajaran